Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kesempatan kami boleh ambil bagian dalam ibadah-ibadah yang seperti ini. Karena kami tahu bahwa dalam ibadah ada kekuatan, dalam ibadah ada penghiburan. Dan Tuhan disukakan ketika kami sungguh-sungguh melakukan ibadah kami di hadapan Tuhan. Kami agungkan Tuhan sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak diagungkan dalam hidup kami. Dan biarlah pengagungan kami boleh menjadi duka yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan menyampaikan sebagian dari isi hati Tuhan, mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan, biarlah kami menyediakan hati kami, mempersiapkan hati kami, roh, tubuh, jiwa kami, supaya ketika firman-Mu kami dengar, kami boleh berubah, kami boleh diubahkan, kian hari kian berkenan kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam segala kekurangan, keterbatasan dan kelemahan. Engkau masih pakai aku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat yang Kau kasihi. Berbicaralah bagi kami ya Aba ya Bapa. Kami siap mendengarkan-Mu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada yang bisa bantu ini suaranya feedback. Oh iya, ada Injil. Terima kasih. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini masih diizinkan Tuhan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menyampaikan sebagian dari isi hati Tuhan buat kita semua tanpa terkecuali. Saya juga mengucap syukur buat Bapak Gembala yang memberi saya kesempatan, memberi saya kepercayaan untuk boleh berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 15 tahun gereja ini ada, dan sudah lebih dari 15 tahun saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain diberi Tuhan kesempatan melayani bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Setelah 15 tahun, ada yang pergi, ada yang datang, tapi ada yang tinggal juga. Sebagian hamba-hamba Tuhan yang setia sampai saat ini masih melayani bersama-sama. 15 tahun bukan rentang waktu yang pendek Bapak Ibu sekalian, tapi rentang waktu yang cukup panjang. Yang tinggal adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Saya ingin katakan yang tinggal, saya tidak katakan yang pergi ya Bapak Ibu ya, itu bukan urusan saya. Tapi saya ingin katakan yang tinggal adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Bukan perkara mudah 15 tahun melayani bersama, tapi kalau 15 tahun Tuhan izinkan kita boleh melayani bersama-sama, itu karena anugerah Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang setia, saya ingin katakan pasti Tuhan izinkan gereja ini tetap ada untuk menjalankan amanat agung. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang yang setia untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan izinkan gereja ini tetap ada. Seberapapun kekuatan manusia untuk mengganggu, merusak persekutuan di tempat ini, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang setia, tidak akan pernah mampu merusak pekerjaan Tuhan. Tidak pernah. Sekali lagi, bukan tidak ada duka Bapak Ibu, banyak, tapi ada juga suka. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka
Tuhan, itu buat kebaikan kita. Tapi saya juga ingin katakan, kalau ada duka dalam perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian, itu juga buat kebaikan Tuhan. Jadi jangan berharap, jangan bermimpi, jangan merencanakan, jangan menginginkan kehidupanmu akan baik-baik saja. Sebagai anak Tuhan, tidak boleh punya pikiran begitu. Tadi saya katakan di hadapan Bapak Ibu bahwa hamba-hamba Tuhan yang setia diizinkan Tuhan untuk melayani supaya amanat agung boleh terus terlaksana dengan baik melalui gereja Tuhan di tempat ini. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Saya bacakan buat Bapak dan Ibu, silakan simak dengan baik. Yang mau baca dari multimedia silahkan baca dalam hati. Matius 28, saya mulai dengan ayatnya yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, kata Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah satu perintah bagi setiap orang percaya yang secara khusus diperintahkan langsung oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya diberi perintah oleh Tuhan untuk pergi memberitakan firman, menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya akan bicara pagi hari ini tentang pemuridan. Karena kalau dikatakan pergi muridkan dan baptis, Bapak Ibu tidak bisa membaptis setiap orang. Itu ada pekerjaan yang dikhususkan oleh Tuhan bagi hamba Tuhan. Tapi bagian memuridkan adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa bagian memuridkan siapapun adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Kalau Bapak Ibu tadi membaca dengan baik, ketika ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 dijalankan dengan baik, maka pemuridan pasti berhasil. Amin. Kenapa demikian? Karena ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam proses pemuridan siapapun yang dilakukan setiap orang percaya, maka ada janji Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu tidak bisa mengutip hanya yang di belakang bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tidak bisa. Kenapa? Dalam konteks ini ada ayat yang sebelumnya harus Bapak Ibu pahami, bahwa dalam memuridkan maka Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, dalam konteks pemuridan yang diizinkan Tuhan, maka pemuridan pasti berhasil. Tapi Bapak Ibu harus pelajari juga ayat yang sebelumnya. Karena amanat agung tidak bisa dipikul, diemban, dilaksanakan oleh murid yang tidak sungguh-sungguh. Tidak bisa. Jangan Bapak Ibu pikir ketika Bapak Ibu menjadi murid dalam tanda kutip lalu Bapak Ibu bisa melaksanakan amanat agung ini dengan baik. Tidak bisa. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu dan saudara sekalian, tolong dijawab. Pertanyaannya demikian. Apakah semua orang percaya adalah murid Tuhan? Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Saya kasih pertanyaan pembukaan. Apakah setiap orang percaya adalah murid Tuhan? Lalu apakah murid Tuhan adalah semua orang percaya? Yang benar yang mana? Sorry? Yang betul adalah semua murid Tuhan adalah orang percaya. Tapi semua orang percaya belum tentu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu menjalankan amanat agung itu kalau tidak bisa mendefinisikan dengan baik apa arti pemuridan. Karena tidak semua orang percaya adalah murid Tuhan, tapi semua murid Tuhan adalah orang percaya. Betul ya?
Jadi tidak semua orang Kristen adalah murid Tuhan, tapi semua murid Tuhan adalah orang Kristen. Kan begitu. Tapi kalau saya tanya pada Bapak dan Ibu Saudara, Bapak Ibu lebih senang dipanggil orang Kristen atau murid Tuhan? Dalam kehidupan sehari-hari loh ya, dalam kehidupan sehari-hari kita realistis nih. Bapak Ibu lebih suka dikenal sebagai orang Kristen atau dikenal sebagai murid Tuhan? Yang benar. Kalau yang di kantor, siapa orang Kristen? Pasti tunjuk dong saya. Tapi kalau ditanya siapa murid Tuhan? Betul ya? Karena ketika kita mengaku sebagai murid Tuhan, tentu ada konsekuensinya. Kita tidak bisa hidup semau gue, kita tidak bisa hidup seenak gue. Kenapa? Kalau kita hidup seenak gue, lalu ada orang yang lihat, itu gurunya siapa ya? Kan murid. Betul nggak? Ketika kita mengaku sebagai murid Tuhan, tapi orang lain tidak bisa melihat hidup kita dengan benar, kita hidup sesuka kita, maka orang akan bertanya, di mana gerejanya? Siapa gembalanya? Kan begitu ya? Jadi jauh lebih aman ketika kita mengaku sebagai orang Kristen dibandingkan mengaku sebagai murid Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, orang-orang atau murid-murid di Antiokhia lah itu yang disebut orang Kristen. Murid-murid yang berkumpul di Antiokhia disebutlah orang Kristen. Pada mulanya murid-murid yang dikenal baru disebut sebagai orang Kristen. Jadi saya ingin katakan bahwa di GBI Eon lah murid-murid itu disebut orang Kristen. Kan begitu ya? Jadi murid-muridnya dulu dibandingkan dengan orang Kristennya. Bapak Ibu mengerti sampai di sini? Akan menjadi berbeda ketika Bapak Ibu dikatakan bahwa orang Kristen dibandingkan dengan murid-murid Kristus. Beda sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang sejati harus mau menjadi murid. Murid Tuhan yang sejati adalah punya ketaatan yang mutlak kepada gurunya. Bapak Ibu seringkali lebih suka mengkonsentrasikan semua yang ada padamu ketika engkau beriman dan memperoleh sesuatu dari Tuhan, dibandingkan ketika Bapak Ibu berkonsentrasi untuk mengikuti gaya hidup Tuhan selama ini. Itu jauh Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu dan saya menginginkan kelimpahan tanpa ketaatan. Betul ya? Sekali lagi saya ingin katakan, seringkali Bapak Ibu dan saya menginginkan kelimpahan tanpa ketaatan. Satu kali ada survei yang dilakukan, pasti bukan di Indonesia, di satu negara maju. Dan memang Bapak Ibu semakin maju satu negara, semakin banyak penelitiannya. Ada 1.000 sampai 6.000 peneliti dalam 1 juta penduduk di negara maju. Tapi di negara seperti Indonesia, dalam 1 juta penduduk hanya ada 90 juta peneliti, jadi 0,1% lebih. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bahwa di antara 1 juta saja hanya ada 90 juta peneliti. Apa yang saya baca berbanding lurus dengan apa yang kita pahami. Pertama demikian, dikumpulkan di satu kelas ada kurang lebih 28 orang laki-laki dan perempuan. Dikumpulkan di Bapak Ibu ya di satu kelas, laki-laki dan perempuan. Lalu kepada 28 orang ini, perempuan dan laki-laki ini, disiarkanlah gaya hidup. Ini semua orang Kristen Bapak Ibu, ini semua orang percaya Bapak Ibu. Lalu disiarkanlah gaya hidup mereka selama ini, disiarkan di multimedia. Semua gaya hidup mereka yang sesungguhnya tidak sesuai dengan cermin sebagai anak Tuhan. Dari 28 orang yang melihat video bagaimana mereka hidup, 18 orang pergi meninggalkan kelas itu. Lebih dari 50% ya. Jadi begitu gaya hidup mereka disiarkan di multimedia, mereka pergi. Mereka tidak mau mengikuti kelas. Dan dari 18 yang pergi meninggalkan kelas,
10 orang meninggalkan imannya. Ada satu pria yang berkata demikian, maafkan saya pikir sebagai orang Kristen, kewajiban saya hanya sekali seminggu pergi ke gereja, lalu tidak berbuat kejahatan, mengasihi sesama, cukup sampai di situ. Tapi ternyata menjadi Kristen perlu pengorbanan. Waduh, dia baru tahu bahwa menjadi Kristen perlu pengorbanan. Lalu dia pergi meninggalkan imannya. Kalau model-model seperti itu, Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa menjadi murid. Betul? Karena Tuhan menghendaki kualitas dalam pemuridan, bukan kuantitas. Bapak Ibu paham sampai di sini? Bahwa ketika orang Kristen baru menyadari bahwa diperlukan pengorbanan sebagai anak Tuhan, maka dia pergi meninggalkan imannya. Satu kali ada yang bertanya ke saya, waktu itu saya masih kuliah Bapak Ibu, lalu dia bertanya ke saya demikian, Bapak seorang pendeta? Oh bukan Pak, saya bekerja gereja biasa. Bagi saya menjadi seorang pendeta bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang sangat susah. Karena pendeta dilihat banyak orang. Pendeta juga manusia Bapak Ibu, kita sadar betul. Tapi khusus buat hamba Tuhan yang punya gelar, yang punya status pendeta, jangan sampai dia berbuat salah, maka mulut jemaat akan ribut. Karena begitulah seharusnya. Lalu orang yang bertanya ke saya ini dengan sedikit tersenyum tapi agak menggampangkan gitu, jadi pendeta itu gampang Pak. Luar biasa ya, ada orang yang bilang jadi pendeta gampang. Saya berdoa semoga yang bilang ke saya pendeta itu gampang sampai sekarang masih jadi pendeta Bapak Ibu. Iya dong? Saya berdoa supaya siapapun yang bilang bahwa menjadi pendeta itu gampang, jangan pernah menjadi pendeta. Menjadi hamba Tuhan pun susah. Hamba Tuhan biasa tanpa gelar embel-embel pendeta gitu, tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang bilang bahwa menjadi pendeta adalah perkara yang gampang, saya berdoa semoga sampai saat ini dia masih jadi pendeta. Kalian bilang kenapa kasar begitu? Oh iya jelas dong Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, ada satu cerita ada satu kisah nyata yang saya baca dari seorang mantan pendeta perempuan. Sekali lagi bukan di Indonesia tapi di California, di Amerika. Saya sebut lokasinya karena di media sosial pun sudah disebutkan tidak hanya nama tapi lokasi. Dia melayani di gereja yang besar bersama mantan suaminya. Jadi kalau saya bilang mantan, itu pun dia tidak bisa mempertahankan pernikahannya. Di gereja yang besar tahun 2011, hamba Tuhan perempuan ini sudah melayani Tuhan di gereja yang besar. Pada saat dia memutuskan melayani Tuhan, keluarganya menentang. Seorang perempuan hanya di rumah saja sebaiknya mengurus keluarga dan mengurus anak. Itu jauh lebih mulia dibandingkan hamba Tuhan. Lalu karena dia bertekad menjadi pendeta, dia mendaftar di satu gereja. Singkat cerita, dia menjadi pendeta bersama dengan suaminya tahun 2011. Tapi hanya perlu waktu 7 tahun Bapak Ibu. Lalu dia memutuskan tidak lagi menjadi pendeta, tapi mantan pendeta. Dan apa profesinya? Menjadi model majalah dewasa. Yang mengerikan, mantan perempuan pendeta ini setelah menjadi model majalah dewasa, dia berkata, saya lebih berbahagia dan lebih tenang. Oh my goodness, bagaimana bisa seorang pendeta, mantan pendeta berkata bahwa dia lebih tenang, dia lebih berbahagia dibandingkan menjadi pendeta daripada menjadi model majalah dewasa. My goodness. Sekarang Bapak Ibu mulai memahami kira-kira apa yang tadi saya sampaikan benar tidak ya? Bahwa dibutuhkan murid Kristus yang sejati untuk bisa menjalankan amanat agung. Kalau amanat agung dijalankan oleh orang-orang
seperti mantan pendeta itu tidak akan pernah bisa melaksanakan amanat agung dengan baik. Tidak akan pernah bisa. Itu hanya satu kasus Bapak Ibu. Tapi ada banyak kasus di Indonesia, ada banyak kasus. Mungkin tidak diberitakan karena hamba Tuhannya kecil-kecil, hamba Tuhannya tidak populer. Saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri. Karena pandemi ada banyak gereja yang tutup. Karena pandemi ada banyak hamba Tuhan pendeta yang banting setir cari kerja menjadi pegawai, atau banting setir mencari usaha apapun yang bisa menafkahi keluarganya. Salah nggak sih saya tidak mau jadi hakim Bapak Ibu? Tapi nanti Bapak Ibu boleh merenungkan bersama-sama dari firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama. Kira-kira ketika situasinya seperti itu benar atau salah? Biar firman Tuhan yang menjadi hakim, bukan manusia. Karena sudah tidak bisa lagi gerejanya beribadah seperti biasa, maka ada banyak hamba Tuhan yang terpaksa banting setir. Bukankah panggilan sebagai pemuridan adalah panggilan penderitaan? Kan gitu ya? Bukankah engkau sebagai murid yang kau ikuti adalah teladanmu sang guru yang maha agung itu? Lalu kemana semua pengertian dan hikmat yang selama ini engkau peroleh? Apakah segala sesuatu yang telah engkau dengar, yang telah engkau ketahui berubah seketika ketika penderitaan pergumulan yang hebat mendera hidup? Ketaatan seperti apa yang dibutuhkan seorang murid bagi Tuhan? Bapak Ibu setiap minggu pergi ke gereja, ya? Lalu satu kali ada seorang ibu, saya tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu sama sekali kenapa seorang perempuan, seorang ibu lebih rajin ke gereja dibandingkan seorang bapak atau seorang ayah. Saya nggak tahu. Tapi sejujurnya kalau saya lihat seorang ibu pasti lebih rajin daripada seorang ayah. Itu pasti. Padahal namanya kepala rumah tangga, harusnya dia memberi contoh bahwa dia harus lebih rajin ke gereja dibandingkan dengan istrinya. Bukankah kepala rumah tangga adalah imam bagi keluarganya? Mestinya imam memberi contoh, mengajak keluarganya untuk datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Betul ya? Karena setiap minggu sudah dilakukannya secara teratur. Dia bergegas supaya tidak terlambat. Dia mengenakan pakaian yang layak. Lalu dia mau pergi ke gereja. Lalu ketika dia sudah siap-siap, suaminya melarang, engkau jangan pergi ke gereja, tapi engkau di rumah saja hari ini. Tapi saya tidak mau. Saya harus pergi ke gereja karena ini sahabat bagi Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ Bapak. Ini cerita yang dalam tanda kutip ada banyak orang, ada banyak pihak yang menilai bahwa cerita ini benar, cerita ini kenyataan, cerita ini fakta, true story. Lalu suaminya mengambil sepucuk senjata yang dia siapkan, lalu istrinya ditodong senjata. Bapak Ibu, kemana kamu akan pergi sekarang? Lalu istrinya bilang begini, kalau engkau tarik pelantukmu, aku akan pergi ke surga. Tapi kalau engkau tidak tarik pelantukmu, aku akan pergi ke gereja. Saya ketika membaca kisah ini Bapak Ibu, kalau saya diperhadapkan pada situasi seperti itu, saya belum tentu bisa menjawab seperti itu loh Bapak Ibu. Tetapi bayangkan, dan ini menginspirasi kita semua, seharusnya memberikan kita semua keberanian, membangkitkan komitmen kita. Apapun yang terjadi ketika itu bagian dari memuliakan Tuhan, tidak boleh ada yang bisa menghalangi, betul kan ya? Itu hikmat yang luar biasa dari seorang ibu. Kalau engkau tarik pelantukmu, aku akan pergi ke surga. Oh, haleluya. Dalam situasi yang sama tadi, tapi tidak serupa, ada banyak orang yang menghadapi situasi yang sama. Saya percaya itu. Oleh sebab itu kalau saya membaca cerita ini dan saya mendengar cerita-cerita hamba-hamba Tuhan
yang sama, serupa tapi tak sama, saya memberi respect yang sedalam-dalamnya. Karena tidak pernah sejak saya lahir, bahkan sebelum lahir, saya jadi orang Kristen, tidak pernah saya diperhadapkan pada situasi yang pelik seperti itu. Bapak Ibu mungkin ketika saya bercerita, pemahamannya tidak terlalu kuat. Karena apa? Bapak Ibu tidak bisa berempati dengan situasinya. Karena apa? Karena Bapak Ibu tidak mengalaminya langsung. Tapi kalau Bapak Ibu mengalaminya secara langsung, peristiwa yang dialami oleh ibu ini, maka ucapan syukur kepada Tuhan itu meluap, Bapak Ibu. Ternyata jadi orang Kristen itu luar biasa bersyukurnya. Anda dipilih, bukan Anda yang memilih. Haleluya. Orang-orang seperti itu yang layak menjalankan amanat agung, dialah murid Kristus yang sejati. Apapun alasannya, kalau aku punya kewajiban, kalau aku punya tanggung jawab, bahkan kalau aku punya hak untuk melayani Tuhan, apapun alasannya tidak akan pernah bisa mengganggu komitmenku melayani Tuhan. Kan begitu ya? Sekarang Bapak Ibu mulai mengerti, sangat mengerikan menjadi murid Tuhan. Makanya Bapak Ibu mulai mengerti kenapa saya lebih suka dipanggil orang Kristen daripada saya dipanggil sebagai murid Tuhan. Padahal sejatinya orang Kristen adalah murid Tuhan. Murid Tuhan adalah pembelajar. Murid Tuhan adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk berdoa. Murid Tuhan adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Murid Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Itulah murid Tuhan. Itulah orang Kristen yang sejati. Tapi Bapak Ibu, jangan salah, keputusan menjadi murid Tuhan bukan keputusan emosional, bukan keputusan yang antusias belaka. No way. Kalau Bapak Ibu hanya mendasarkan keputusan menjadi murid Tuhan secara emosional, ingat mantan pendeta perempuan tadi. Hanya butuh waktu 7 tahun, dia menyerah. Dia memilih menjadi model majalah dewasa dibandingkan melayani Tuhan. Luar biasa. Dan apa kata Alkitab bagi orang-orang seperti mantan pendeta? Kita akan baca Lukas. Kita baca Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Saya baca bagi Bapak Ibu, silakan simak dengan baik, renungkan dengan baik, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Adakah saya selama ini sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang benar, menjadi murid Tuhan seperti apa yang Tuhan mau? Baru Bapak Ibu bisa berdoa, biar Tuhan yang menolong, supaya sebagai orang Kristen, sebagai murid, aku bisa menjalankan amanat aku. Lukas 14 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Jadi sambil berjalan ada banyak, beberapa penafsir mengatakan ribuan jumlahnya. Sambil berjalan dia menengok kiri kanan, dia menengok kiri kanan. Begitu kira-kira situasinya. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat. Satu kali, kriteria seorang murid yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Pada saat ia berjalan bersama-sama dengan ribuan orang sambil berpaling ke kiri dan ke kanan, ia berkata, barang siapa yang mengikut aku, tetapi ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anaknya, tidak membenci saudara perempuan atau saudara laki-lakinya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Bapak Ibu perhatikan kata-kata yang di ayat yang kita baca. Kenapa dia tidak katakan barang siapa yang membenci kejahatan, dia tidak layak menjadi muridku? Kok nggak dibilang begitu ya? Tapi dia mengatakan yang membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci dan segala macam. Padahal mencintai keluarga adalah cinta yang tulus bagi setiap orang percaya, betul ya? Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang tidak membenci orang tuanya dan seterusnya, dia tidak layak menjadi murid. Simpan dulu, kita akan diskusi soal itu.
Lalu ayat yang ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berapa kali ia sebut ia tidak dapat menjadi muridku? 2 kali. 2 ayat dalam waktu yang tidak lama, dia menyebutkan bahwa orang-orang seperti apa yang tidak layak menjadi murid Tuhan. Sudah 2 kali. Orang yang tidak memikul salib tidak layak menjadi murid Tuhan. Lalu yang berikutnya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau mau bikin menara, bikin proyek, duduk dulu Bapak Ibu bareng-bareng, hitung-hitungan dulu. Jangan sampai di tengah jalan proyeknya mogok. Bapak Ibu mulai tangkap itu. Kalau mau jadi pendeta, hitung-hitung dulu Bapak Ibu, resikonya sampai gimana nih? Ya kan? Menurut firman Tuhan begitu dong. Menjadi murid Tuhan hitung-hitung dulu. Jangan sampai di tengah jalan menjadi murid Tuhan lalu berbalik. Kan jadi menjelaskan kan? Kita lanjutkan. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi jangan salahkan setiap orang kalau mengejek orang-orang yang berbalik setelah dia menerima kasih dan karunia. Jangan salahkan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah katakan, jangan ketika engkau berbalik lalu semua orang akan mengejek engkau. Kan begitu ya? Sekarang enak gak diejek? Enggak ya? Apalagi orang dari Sumatera, orang dari timur, diajak naik. Kita punya masih kuat. Bapak Ibu sekarang bisa memahami. Ketika engkau mulai memutuskan sesuatu, duduk dulu ya. Duduk dulu, renungkan dulu, rencanakan dulu. Kira-kira sanggup nggak aku menjalankannya? Jangan sampai berhenti di tengah jalan lalu orang-orang akan mengejek. Itu nasihat firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Ini dalam peperangan. Zaman dulu peperangan sangat sering terjadi. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau tidak sanggup melawan, engkau harus kirim seorang pendamai supaya engkau bisa menjadi kawan dari orang yang ingin berperang dengan kita. Kan begitu ya? Jangan kalah gitu. Jangan sampai kita kalah baru kita mulai, itu udah terlambat. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi, berapa kali disebutkan? 3 kali. 28, Lukas 14 ayat 28 sampai Lukas 14 ayat 33. 3 kali Tuhan Yesus menyebutkan kriteria orang yang layak menjadi murid Tuhan. Siapapun yang tidak membenci ayah, ibu, keluarga dan segala macamnya, dia tidak layak menjadi murid Tuhan. Siapapun yang tidak mau memikul salib, dia tidak layak menjadi murid Tuhan. Siapapun yang tidak duduk merencanakan segala sesuatu lalu merendahkan diri ketika berperang tapi mau kalah, tidak melakukan itu, maka dia tidak layak menjadi. Lalu Bapak Ibu bilang gini, Panenggolan pas banget tuh, gue benci banget sama orang tua gue. Gak begitu Bapak Ibu. Apa yang diinginkan firman Tuhan lewat Lukas 14 ayatnya yang ke-25, ketika firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak membenci ayah, ibu dan seterusnya, jangan sampai ayah dan ibumu menghalangi engkau untuk berbakti kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jangan sampai rasa sayangmu, rasa kasihmu, rasa cintamu menghalangi engkau untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Itu maksudnya. Biarkan Tuhan menjadi prioritas yang utama. Sekali lagi saya katakan, biarkan Tuhan menjadi prioritas yang utama, bukan yang tertinggi. Karena kalau ada yang tertinggi, ada yang terendah. Tapi kalau yang utama, satu-satunya. Bapak Ibu masih paham, masih ingat dengan baik cerita Abraham? Masih ya? Ketika di masa tuanya Abraham diizinkan Tuhan untuk punya seorang anak,
seperti nona cantik ini. Sudah tua, Abraham dilihatlah anak pemberian Tuhan luar biasa, gantengnya minta ampun. Semakin hari semakin besar. Hati yang tadinya dipersiapkan oleh Abraham untuk Tuhan, lalu mulai sedikit-sedikit bergeser kepada anak yang dikasihi. Kenapa? Karena anak yang dikasih adalah simbol dari semua kesakaran yang dimiliki oleh Abraham sebagai hamba Tuhan. Mulai bergeser, diisi oleh anaknya Ishak satu-satunya. Anakku yang kukasihi ini loh. Lambat laut, hati yang semula disediakan buat Bapa di surga, maka mulai terkikis. Saat itulah Tuhan berkata, Abraham, bawa anakmu satu-satunya itu pergi, datang ke gunung itu, korbankan anakmu. Kira-kira kalau Tuhan yang suruh seperti itu, sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, gampang gak kita menjawabnya? Dalam konteks Abraham, karena sudah lama tidak punya keturunan, lalu diberikan Tuhan kesempatan, sudah sempat melayang di udara nih si Abraham ini, lalu diminta oleh Tuhan anak satu-satunya, kira-kira gampang gak? Nggak gampang ya. Itu pergumulan yang berat untuk menjawab baik Tuhan. Tapi Abraham kalah. Dibawanya anaknya, ingin disembelih seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Bapak Ibu masih ingat dengan baik, Ishak tidak jadi disembelih. Setelah ujian pengabdian yang panjang, sekali lagi saya ingin katakan, setelah melalui ujian pengabdian yang panjang, lalu Abraham masih izinkan Tuhan punya Ishak kan? Masih ya? Setelah lewat ujian pengabdian yang panjang, apakah Abraham masih punya kekayaan? Masih ya? Setelah lewat ujian pengabdian yang panjang, apakah Abraham masih punya kekayaan, harta benda dan lain sebagainya? Masih ya? Tapi saya ingin katakan, Abraham tidak memiliki sama sekali. Maksudnya gimana Pak? Kekayaan, harta benda, anak tidak digenggam Abraham dengan kuat ketika ujian pengabdian itu selesai. Betul? Jadi setelah melalui ujian pengabdian yang panjang dan lulus, dia tidak menggenggam harta benda, dia tidak menggenggam anak lagi, dia tidak menggenggam kekayaan, dia tidak menggenggam ternak. Dia memiliki tapi dia tidak memiliki. Jadi dalam posisi Abraham ketika Tuhan meminta, serahkan hartamu, diserahkan enggak? Diserahkan. Kenapa? Karena Abraham tidak lagi menggenggam harta itu sekuat tenaga. Itulah maksud Tuhan. Itulah rencana Tuhan. Amin. Begitulah seharusnya seorang murid Tuhan. Ketika apapun menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan, ketika apapun dapat menghalangi engkau untuk melayani Tuhan, bahkan yang baik sekalipun, ketika menghalangi untuk memberikan yang terbaik, itu harus disingkirkan. Sebagai murid Tuhan, Bapak Ibu harus meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, harus menyingkirkan apa yang harus disingkirkan. Amin. Jadi siapapun sekarang yang memahami Abraham, yang mengerti Abraham, maka dia bisa mengerti, iya Tuhan, apapun tidak layak untuk menduakan kasih Tuhan. Kan begitu ya? Satu kali Bapak Ibu saya pernah bicara di atas mimbar ini. Saya itu setiap bulan itu diizinkan Tuhan bisa berangkat tugas ke luar kota. Tahun 2018 ke belakang. 2019 ke belakang. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, tahun 2020, tahun 2021 saya tidak pernah berangkat ke luar kota sama sekali. Dan ketika saya berangkat keluar kota, tentu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saya. Dan berkat itu tidak jarang melebihi penghasilan sebulan yang saya terima. Tapi 1 tahun lebih, Bapak Ibu, saya tidak bisa punya penghasilan tambahan tentunya. Lalu saya katakan sama istri saya demikian, berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi jangan pernah mengeluh sedikit pun.
Saya teringat satu firman Tuhan dalam Amsal. Berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya, tapi susah payah tidak akan bisa menambahnya. Saya ingin sampaikan bagi Bapak dan Ibu pengertian yang benar tentang firman itu. Ya, mohon perhatikan baik-baik. Firman itu tidak memberikan penjelasan kepada kita bahwa meskipun engkau berusaha sampai kapanpun, capek sekalipun engkau tidak akan kaya. Gak begitu. Bukan begitu maksudnya. Amin. Karena dalam usaha yang keras ada keberhasilan. Itu usaha yang keras tidak akan membohongi hasil. Itu pepatah dunia mengatakan itu. Amin ya. Tapi firman Tuhan bukan dimaksudkan seperti itu. Firman Tuhan katakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Kalau berkatmu datang dari Tuhan, maka kekayaanmu tidak akan pernah mempersulit hidupmu. Itu maksud dari firman Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, sekali lagi ya, diberkati Tuhan, maka berkat Tuhan yang engkau terima tidak akan pernah bisa mempersulit, tidak akan pernah bisa membuat engkau susah. Kenapa? Karena Tuhan yang berkati. Karena ada banyak orang yang punya kekayaan tapi hidupnya susah. Mengerti maksud saya? Jangan-jangan kekayaan itu bukan datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kekayaannya membawanya ke dalam kesusahan. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya, susah payah tidak akan pernah bisa menambah. Kalau berkat Tuhan ada padamu, sampai kapanpun tidak akan dibiarkan yang kau susah. Amin. Cara berpikirnya harus benar. Kita harus yakin bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan pernah bisa menambah. Lalu yang kedua, apa sih resikonya menjadi murid Tuhan? Firman Tuhan katakan di Lukas 14 ayat yang ke-27, memikul salib. Memikul salib sambil jalan sampai batas waktu yang Tuhan tentukan, bahwa engkau telah selesai memikul salib. Itulah murid Tuhan. Dan tidak pernah sampai kapanpun memikul salib menjadi gagasan sebagai anak Tuhan yang menarik. Tidak pernah. Bapak Ibu, saya yakin ketika siapapun di antara kita diberi tugas untuk memikul salib, akan dengan sukacita, asik saya memikul salib. Nggak ada itu. Memikul salib bagi semua orang percaya bukan gagasan yang menarik, tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau mau jadi murid, pikul salib. Amin. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana sih situasi orang yang memikul salib. Mari kita bayangkan dalam situasi yang sederhana. Kalau Bapak Ibu sering nonton film action gitu ya, ada orang yang bersalah di penjara karena melakukan kejahatan, lalu diborgol tidak hanya tangan tapi kaki dengan baju seragam penjara, diputuskan dia harus menerima hukuman mati, lalu dia berjalan dari ruangannya ke tempat di mana eksekusi akan dijalankan, lalu dia lewat beberapa sel dan orang-orang di sel itu akan melihat dia orang mati yang berjalan. Bapak Ibu paham sampai sini? Begitulah seharusnya anak Tuhan. Kalaupun kau hidup, tapi kau mati untuk keinginanmu, tapi hidup untuk melayani Tuhan. Apa tidak mengerikan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan? Kalaupun Bapak Ibu hidup, tapi sesungguhnya Bapak Ibu sudah mati bagi keinginan diri sendiri. Setiap orang yang memikul salib dan mengikut Tuhan, saya ingin katakan dia tidak punya ambisi dalam hidupnya selain melayani Tuhan semata-mata. Bagi siapapun yang memikul salib ingin menjadi murid Kristus, dia tidak punya keinginan untuk terus-menerus hidup dalam kemauannya sendiri. Tidak pernah. Tapi dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan menjelaskannya dengan perumpamaan. Sekali lagi saya ingin katakan, Bapak Ibu kalau mau jadi murid Tuhan, duduk dulu ya. Kalau mau jadi orang Kristen, duduk dulu, mikir dulu, merenungkan dulu, merencanakan dulu.
Sanggup gak saya menerima resikonya, supaya engkau jangan berbalik setelah keputusanmu menjadi murid, lalu engkau berbalik dalam perjalanan. Dan itu memalukan. Tidak ada yang lebih memalukan selain anak Tuhan, orang percaya yang setelah sekian hidup lama lalu berbalik membelakangi Tuhan. Saya ingin katakan bagi Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu orang Kristen, bahkan sejak sebelum lahir pun sudah Kristen, Bapak Ibu tidak bisa untuk mundur mau mengambil keputusan. Saya mau flashback pun tidak bisa. Yang Bapak Ibu lakukan mulai sekarang, mengambil keputusan untuk mengakhirinya nanti dengan segala sesuatu yang baik. Menjadi seorang murid bukan pekerjaan gampang. Menjadi orang Kristen bukan mau hidup enak lalu mati, setelah ada panggilan mau ke surga menyusup masuk surga, nggak bisa. Tidak bisa. Sebagai orang Kristen, panggilannya adalah panggilan menderita bersama dengan Kristus. Lalu firman Tuhan yang kita baca ditutup dengan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, saya ingin katakan, saat ini Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Engkau sudah mendengar, lalu jangan berhenti sampai mendengar. Lakukanlah firman yang kau dengar. Renungkanlah keputusanmu untuk menjadi murid Tuhan. Lebih bagus tidak sama sekali daripada mundur di tengah jalan. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan, lebih bagus tidak sama sekali daripada kau mundur di tengah jalan. Sebab firman Tuhan katakan apa? Kalau kau sudah membangun menara tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, semua orang akan mengejekmu. Tapi kalau sekedar orang lain mengejek, aduh, bagi saya nggak masalah ya. Tapi kalau Tuhan sudah mengejek, ampun dah, mau kemana kita? Apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini menjadi sia-sia. Tapi kalau kita punya komitmen, saya ingin katakan, kalau engkau punya komitmen, maka semua yang ada padamu akan aman. Tapi kalau engkau tidak punya komitmen, semua yang ada padamu tidak akan pernah aman. Itulah Abraham. Ketika dia berkomitmen, semua yang ada padanya aman. Itulah Ayub, ketika dia berkomitmen, semua yang ada padanya aman. Itulah Daud, ketika dia berkomitmen, semua yang ada padanya aman. Semua hamba Tuhan yang punya komitmen, apa yang ada padanya aman di dalam Tuhan. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih buat waktu kami boleh berdiam diri. Kami minta ampun kepadamu Tuhan, ketika kami tidak sungguh-sungguh menyadari dan memahami dengan baik apa arti sesungguhnya mengikut Tuhan, apa arti sesungguhnya menjadi murid Tuhan. Hari ini ketika firman-Mu kami dengar, biarlah kami punya hikmat yang baru, supaya kami belajar menjadi murid yang bertanggung jawab, menjadi pengikut Kristus yang bertanggung jawab. Apa yang ada pada kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan terus menolong dan memberkati kami. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Biar sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita menerima berkat.
Angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Roh Kudus, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan pertolongan serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan yang sejati kita katakan amin.